ini kan hidup sekali kan, Masya Allah. hidup sekali, apa sih yang Boyke bisa berbuat gitu. Mau pulang ke Indonesia mau jadi guru aja, guru STM, ngajarin anak-anak para generasi muda Indonesia Review untuk motor apa gitu. otomotif dan profesionalismenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku yang baik, ketemu lagi di Ariza Podcast. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dibahagiakan oleh Allah di dunia dan kelak di akhirat. Alhamdulillah, bertemu lagi di Ariza Podcast ini. Pada kesempatan kali ini AA kedatangan tamu yang luar biasa, jauh dan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang. Alhamdulillah, Terima kasih hospitality-nya. Kang, luar biasa. Hatur nuhun, terima kasih bisa hadir di podcast Ariza ini. Jauh-jauh dari Amerika kemarin, habis selesai Sumatera Bike Week dulu ya. Iya. Gas dulu di sana juga, Gas. gas dulu. Akhirnya bisa di sini hadir tamu istimewa nih bagi Ani ya. Amin. Jauh-jauh nih, kamu itu dicari banyak orang, tapi kamu bisa datang ke tempat Ani, luar biasa. Suatu kehormatan bagi Ani Boyke mau kehormatan, Boyke mau banget ke podcast AA. Ya Allah. Silaturahmi ini. Mohon ya Allah. Jadi kamu itu nih stay-nya di Amerika memang ya? Iya. Di Amerika ya? Di Amerika sejak tahun 2000 awal. Tahun 2000 awal Sampai sekarang. sampai sekarang. Gimana sih ceritanya kamu itu bisa ujuk-ujuk di Amerika? Ada motor Harley, nah itu cinta pertama Boyke di sana. Awalnya SMP. Awalnya SMP. Kita pertama, dan juga kan sering ya kita nonton TV dan lain-lain. Inspirator dari Boyke tuh memang Mas Indro. Mas Indro karena Indro kan White dia Hawk? Indro White Hawk, iya. Karena kan dia tampil di TV terus pakai jaket Harley apa Iya. apa Eagle atau burung, itu bagus banget. Terbenci ke Harley. Jadi dalam hati tuh ada Harley. Motor apa sih itu? Oh itu Amerika. Aku mau banget nih, intinya mau sampai Boyke punya apa kata-kata yang sompral gitu ya. Sompralnya, kalau belum punya Harley Davidson, aku nggak mau naik motor. Jadi harus motor pertama tuh Harley Davidson. Sampai gitu ya? Sampai gitu. Akhirnya Boyke, mama boy itu temen SMA nih ya, SMA. Boy itu anak-anak pada naik motor, mau beli motor atau motor kecil? Enggak, aku mau Harley Davidson gitu. Udah itu mah intinya udah beredar lah gitu. Intinya memang kekeh gitu bahasa Sundanya, kekeh untuk mau naik. Akhirnya ya sekolah di SMA 2 Bandung. Dengan keputusan tadi, tetap impian Boyke itu mau ke Amerika. Amerika, impian itu sangat penting kan. Sangat penting, dan itu adalah spirit moral kita. Alhamdulillah temen ngebantuin untuk dapetin surat invitation buat ke Amerika. Saat itu tuh lebih mudah, gampang banget. Jadinya nggak lama, tahun 2000 teh Boyke udah dapet surat. Intinya Boyke bisa ke Amerika. Nah saat itu memang Boyke bandel saat itu, jadi last minute, kurang dari seminggu Boyke bilang apa-apa, Pak, Boyke mau ke Amerika. Wah marah besar karena kamu anak pertama dan lain-lain, keturunan keluarga dan lain-lain gitu lah. Akhirnya Boyke ya itu emang salah besar Boyke. Akhirnya Boyke nekat banting pintu, keluar, langsung terbang aja. Terbang ke Amerika,
Tapi orang Amerika yang buat ke telepon bukan papa sama dia mau buka ada di Amerika. Oh udah di Amerika, aduh udah. Ya udah tuh lanjut aja, mama doa semoga lancar, semua dijadiin niat Boyke tuh baik dan lain-lain. Ya mah tolong doain Boyke, bilang intinya doa mama tuh perlu banget buat Boyke karena Boyke berjuang sendiri di sini. Nah dari situ udah hidup dimulai. Hidup real world, hidup yang nyata tuh bukan out ya. Teman-teman juga di sana, jadi dia ya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah teman ini memang cukup membantu banget. Harus kesini ngurus gitu ya. Saat kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan tersebut, Boyke kan harus hidup, Boyke harus survive gitu ya dalam hidup keras di Amerika. Akhirnya Boyke diajak kerja sama neneknya dia, sama neneknya temen tuh orang tua gitu. Kerja apa? Hey Boyke, ya, do you have a work? Lo punya kerjaan ya? Enggak, yaudah ikut. Ngapain? Gue ikut mana nenek? Gue pikir, udah potong rumput, trim kembang-kembang. Setiap minggu sekali kamu datang ke sini. Oh, iya boleh. Motong rumput, ini mesinnya, ini nih. Nggak bisa, belum bisa. Motong rumput kumaha intinya. Gimana cara menyalainnya? Diajarin sama nenek. Nenek umur tahun 70-an gitu. Ajarin, oh ini, coba, bisa gitu. Ya udah, jadi awal pertama gue kerja di Amerika tuh tukang rumput kan. Tukang rumput, bantuin nenek-nenek di halaman belakangnya dia, motongin gitu. Lumayan tadi kasih uang $1. Alhamdulillah, doa pertama senang banget kan, dapat banyak. Adik gue yang cewek, dia kuliah. Minta oleh-oleh atuh, gini biasa. Punya hadiah nih ada lumayan. Cari udah beli laptop yang bekas ini, kirim, seneng. Dikirim laptop, gue dikirim uang transfer, dia beli laptop dan lain-lain gitu. Ya itu aja, jadi intinya ada suatu kebanggaan sendiri gaji pertama untuk membantu adik gitu kan. Jadi ya mama ya ada sedikit, jadi ya cukup keras proses itu betul. Terus akhirnya kok langsung bisa ke Hanle Takumata awalnya? Ya. Jadi itu kan proses awal banget, proses awal dan pertama Boyke bekerja di Amerika tanpa surat, ilegal. Ilegal, duitnya dapat gratis. Kan kalau di Amerika kalau digaji itu harus potong pajak dan harus ngikutin peraturan. Nah ini ilegal. Nah saat itu dalam suatu proses hampir 3 bulan Boyke ngurus surat untuk dapetin working visa. Nah itu perlu waktu. Ya tadi 3 bulan berturut-turut kita 3 bulan Boyke menunggu, akhirnya dapet kan. Boyke ijazahnya di hotel manajemen juga. Alhamdulillah saat itu Boyke jadi pre-opening team di Hotel Hyatt Regency Bandung. Jadi yang Boyke nge-setup menu di bar di Hotel Hyatt Regency. Jadi Boyke dapat, intinya setelah job training itu Boyke dapat surat. Kaget itu, Boyke ngelamar di sana, ngelamar di Amerika. Oh kamu ada surat dari Hyatt Regency gini. Ya gitu. Yaudah langsung terima, itu nggak ada banyak tanya. Terima. Jadi apa tuh dia? Iya, jadi akhirnya di rolling, jadi cuci piring, jadi waiter, bartender yang ngiterin, ngutak kayak gitu kan. Boyke di F&B, food and beverage, ngiter di situ. Nah terus di ngiter setahun. Orang kayak gimana? Aku begini aja ya gitu pas sudah keluar orang Amerika ya.
mau naik ini langsung gue ngobrol sama manajer. Sir, do you know I have a hotel management degree? Aku punya ijazah hotel management. Kaget. Oh, kamu punya ijazah hotel management? Coba aku lihat, coba bawa brosur ini sertifikat. Aku kasih. Baca sama dia. No, it's not available. Nggak laku di sini, nggak laku di Amerika. Kamu harus sekolah di Amerika. Waduh, sekolah lagi berarti biaya segini. Waduh. Saat itu betul punya anak kan, udah nikah. Sama siapa nih? Sama temen yang dibantu itu. Orang Amerika, istri. Ya, alhamdulillah istri Boyke dulu pacar Boyke itu orang Jepang asli, tapi dia lahir di Amerika. Oh ya, American Japanese. Buat biaya kehidupan kita, dan saya kedua tuh uang tip tuh lebih besar dari salary gaji. Iya, di Amerika tuh. Nah itulah aku dapat motor pertama di sana. Motor apa pertama? Software. Wih, Dyna FX. Iya, software Dyna FX. Ya murah di situ aja. Di sini kan harga di sana cuma aku dapat cuma $3.500. $3.500 tuh Saat itu 35 juta. 35 juta udah dapat hari di sana ya? Yes. Kalau di sini 350 juta udah kadang nggak ada surat. Terus kan, Ya, jadi intinya saat itu terus mau motoran apa terus itu? motoran itu pasti itu mau motoran. Alhamdulillah bagi club juga, Hawk members, Hawk member di sana? live members, Oh, live member di sana Sacramento. Jadi, Sacramento ya? Sacramento, California. California. Kalau teman-teman yang belum tahu, Sacramento itu ibu kotanya California. Saat itu ada program khusus di Sacramento City College pasca sarjana. Namanya subjeknya motorcycle technology. Wah, gue tertarik karena kan bukan masih nol kan. Asli nol? Nggak bisa naik motor mau motoran ganti oli itu nggak tahu gue. Nggak tahu ganti oli naik motorannya. Udah aku masih nol banget, gue mau cuma suka naik motor. Udah itu aja gitu. Makanya wah ini kayak kesempatan ini aku mau belajar motor gitu, motor. Jadi benar ada sekolah di situ teh? Nggak ada kan, nggak ada. Saya yang tahun kedua itu bukan di Amerika, bukan belajar di motorcycle technology. Terus bukan masuk, paginya kerja, pulangnya kuliah malam gitu. Khusus kita tah? Khusus motorcycle technology. Itu berjalan 2 tahun kan. 2 tahun belajar macam-macam. Gimana cara pembuatan ban, gimana cara membuat oli, gimana performance, maintenance dan lain-lain. Tapi satu yang gagal, satu yang kurang. Nggak ada motor Harley Davidson. Oh gitu. Oh makanya, loh, aku tanya sama dosennya, Pak, motor Harley Davidson mana ya? Wah, kalau Harley Davidson is unique, unik banget. Dia arogan, very special because it's American motorcycle history. Waduh, dengan kayak gitu jadi tambah cinta gitu. Bener berarti Harley Davidson memang spesial, di negaranya itu memang spesial. Akhirnya 2 tahun selesai, alhamdulillah ya dapat angka IP-nya bagus. Dari sebelum itu langsung ngobrol sama temen, kamu kenapa nggak sekolah di Phoenix Harley Davidson University? Loh kok ada university-nya gitu? Ada, kamu harus penjurusan di sini di kota ini. Waduh, saat itu nggak ada Google, mungkin nggak ada. Hanya telepon. Ya betul ada. Jadi memang sekolah ini ternyata memang satu-satunya sekolah mekanik di seluruh dunia. Di Amerika di dunia cuma ada satu di Amerika, di bagian barat di Phoenix, Arizona, bagian timur itu di Daytona, Florida. Ganti profesi dan ya intinya bersyukur aja gue dapet impian gue tercapai. Ternyata tuh impian tuh bener powerful banget. Impian dijemput sama alam semesta gitu ya, didorong dengan kemampuan kita juga terutama ya.
dalam hati, dalam maksud dari alam bawah sadar itu pasti. Tapi tetap kemampuan kita harus dijaga juga. Kita harus jago bahasa Inggris, harus belajar yang tak sungguh-sungguh. Bisa ada wajada lah gitu. Iya. Sungguh-sungguh pasti akan sampai kepada. Dan juga yang penting doa ibu kan, doa mama tuh, ngedoain Boyke supaya sebenarnya kekuatan itu di situ. Ridho Allah fi ridhul walidain, wasfullah fi sufil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang. Murkanya Allah tergantung dari doa itu mah nggak ada penghalang ya masalahnya kalau doa ibu makan gitu loh, karena memang kalau doa orang tua itu asli itu bisa bergetar kan. Ya, sampai kata Allah, diam kau tiang, bagaimana aku bisa diam sebelum kau mengabulkan doa orang tua itu buat anaknya. Kan luar biasa, makanya kekuatan Allah dari Allah, kekuatan doa orang tua, kekuatan alokasi kepada Kang Boyke untuk bisa ngejalanin ini kan semua pasti ada sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang besar yang kalau titipkan kepada Kang Boyke saat ini. Nah, karena perjalanan nih Kang Boyke ini udah masuk, udah jadi mekanik yang profesional, udah malah jadi sekarang jadi chief kali-kali jadi apa? Senior lah, technician, jadi senior technician gitu kan, berarti udah macam-macam segala macam Harley tah di bedah tah. Yang tadi awalnya kan sekolahnya mana motor Harley nggak ada gini-gini, tadi pindah ke Phoenix kan, ke MMI itu kan, MMI itu, terus akhirnya dapat ilmu dan akhirnya bisa jadi kacung dela bahasa jadi kan sekarang bisa bedah mesin apa segala macem. Ini kan ilmu yang alokasi buat Kang Boyke yang harus kita syukuri kan gitu. Dan sekarang itu pasti juga apa ya, pasti yakin pasti banyak yang minta Kang Boyke untuk jadi mekanik di Indonesia gitu, pasti apa yakin lah ya, banyak yang minta lah bahasanya gitu. Cuman bayarnya mahal sih gitu kan gitu ya. Nah, Kang Boyke udah menjadi seorang mekanik profesional yang teruji lah, yang yang sudah di apa ya, sudah di internasional lah bahasanya. Nah, apa yang dirasakan Kang Boyke sekarang selama di Amerika? Motor udah jadi berapa sekarang? Ada berapa motor? Ada kalau dihitung ya 1, 2, 3, 4, 7 kali ya. 7 ya, Masya Allah. Dari cuci piring ya kan, potong robot ya kan gitu. Sekarang motornya setuju ya. Sangat sederhana banget. Dan juga tadi gue cerita time is money di Amerika, kerja, pulang istirahat sama keluarga, kerja lagi dan intinya memang proses itu betul kan, dalam waktu berproses itu sangat panjang dan melelahkan buat Boyke. Dan intinya alhamdulillah Boyke udah menggapai semua ya di bidang Harley Davidson ya, ilmu dan lain-lain. Dan juga Boyke nggak menutup kemungkinan belajar lagi karena Harley Davidson itu ada update motor terbaru dan lain-lain, itu jelas. Dari awal dan akhir itu akhirnya Boyke penat Boyke pikir ini Boyke kerja kayak gini cari uang ini kan intinya dolar kayak gitu ya, motor ada, itu sebutannya kalau di Amerika American Dream. Jadi ada tahap-tahapnya nih, ada tahap yang intinya miskin, American Dream itu working class paling banyak di Amerika itu populasinya, kurang lebih 60% karena dia bekerja kayak robot gitu, bekerja dan lain-lain. Alhamdulillah Boyke di atas dari working class tersebut, punya rumah, punya mobil, bonus punya Harley gitu ya. Banyak begini. Alhamdulillah. Yang kalau yang di Amerika tentu ya, di Amerika alhamdulillah. Ini kan hidup sekali, apa sih yang Boyke bisa berbuat gitu. Boyke nggak punya uang banyak, nggak punya motor mah ayah gitu ya buat koleksi aja, tapi uang nggak ada. Mana itu mau menyumbangkan sesuatu tapi memang tidak ada kapasitas yang sangat besar gitu. Kepikir kayaknya memang saat itu udah kepikiran pas lagi kerja 5 tahun, sekarang udah kerja hampir 16 tahun ya. Dia tahun 10 ya udah pikir
kayak mau jadi guru nih, bukan mau pulang ke Indonesia mau jadi guru aja, guru SMP, STM, guru STM, ngajarin anak-anak para generasi muda Indonesia untuk motor apa gitu ya. otomotif dan profesionalisme. Orang Indonesia, pemuda Indonesia itu kreatifnya gila kan. Kelihatan dari kostumnya, motorcycle di kostum kia banyak tuh. Kreatifnya gila orang Indonesia. Cuma satu ya pendapat gue ya, profesionalismenya itu harus diangkat. Nah itu gue dapat dari belajar di Amerika nih, yang 2 tahun motorcycle technology dan ditambah 2,5 tahun di Motorcycle Mechanic Institute. Jadi ada nih gap yang kurang di Indonesia nih. Nah, gue itu mau masuk ke sana di area profesionalisme dan intinya buat sempurna semua generasi kita ini. Tadi gue kepikir, mau jadi guru, emang gue percaya mau jadi guru. Short story, singkat cerita, pandemi keluar. Pandemi gini, wah heboh banget kalau diceritain. Ada sesi lagi kayak Bang Kang. Di Amerika pandemi itu lebih serem. Dengar banyak cerita hoax dan lain-lain, propaganda. Enggak, itu betul real. Dari situlah Boyko bicara sama adik, wah pandemi susah nih gini-gini. Buat ini aja, buat online, buat sekolah online. Gimana ininya, begini. Oh benar masuk nih. Karena lockdown semua pada di HP dan lain-lain. Akhirnya wah ini bagus ini buat sekalian juga kasih pengetahuan lewat online. Akhirnya kita membuat SOKB, Sekolah Online Kamboy itu, untuk menggali ilmu pengetahuan tentang motorcycle, Harley Davidson, Fitwin Harley Davidson. Nah dari situlah akhirnya alhamdulillah disambut banyak sama teman-teman di Indonesia, terutama yang anak-anak muda. Dengan sekarang ini udah hampir 550 siswa di online, dan itu kurang lebih 22 provinsi. Jadi antusias banget ini program. Jadi intinya dua minggu sekali kita website kayak streaming gitu. Tim Boyke yang mengelola di Bandung, tapi broadcastnya ada di Amerika. Itu subuh-subuh kan, bangun subuh langsung kantor dan lain-lain di Indonesia itu jam 8 malam. Jadi siaran itu sudah berlangsung sekarang hampir udah setahun ya, Itu kita punya 5 bab atau 5 silabus pengajaran. Pertama itu tentang sejarah motorcycle di dunia, kedua tentang personal karakter yang kita harus bangun di dunia motorcycle, dan ketiga itu fundamental motorcycle. Fundamentalnya itu part-part apa aja yang ada di motorcycle, alat-alatnya kita bahas, dan keempat itu Harley Davidson motorcycle, kita kupas Harley Davidson, dan kelima itu manajemennya. Kalau setelah dapat ilmu ini harus buka bengkel dong, bengkel di Sumedang, di Kendari, di Medan gitu. Nah yang terakhir lebih unik lagi itu ada social entrepreneur. Jadi bukan hanya sekedar bengkel aja, tapi sosialnya harus jalan. Sosialnya tuh kalian udah punya dapat ilmu dari SOKB, harus bagi-bagi ilmu sama teman-teman yang di daerah dan lain-lain. Berkembang gitu kan. Jadi intinya alhamdulillah teman-teman rame menyambut ini. Alhamdulillah sekarang gue datang ini ada happening nanti. Itu setelah sekolah lebaran haji kan. Lebaran haji hari Minggu ini, hari Seninnya alhamdulillah gue bekerja sama Harley Davidson Siliwangi di Bandung untuk ngajarin coaching klinik live langsung bertemu Boyke. Dibatasi karena kan banyak peminat, dibatasi cuma sampai 40 orang. Yang datang dari mana kan? Kendari, Sulawesi Kendari datang, Banyumas, Jakarta Bandung itu banyak ya. Itu yang paling banyak itu di Kendari. Waduh,
Dan mereka ini sangat antusias gitu. Banyak yang nanya, Kang, nanti aku datang sendiri gini-gini, belum tahu Bandung, nginep di rumah, di rumah nanti nginep. Kalau asal kamu datang aja, kita belajar bareng. Masalah penginapan nggak usah, ya kita di rumah gue, di rumah aku aja. Jadi senang bawaan gue, senang dia ke bawah. Aduh, jadi bisa manfaatin ya. Iya, gue nggak punya uang banyak, tapi walaupun gue ada sedikit ilmu, share dan lain-lain, jadi ini yang kata bilang tadi, ilmu bermanfaat itu. Jadi ya intinya gue harus pensiun. Jadi intinya kurang lebih dari sekarang itu 5 tahun atau 6 tahun lagi, insya Allah gue pensiun. Gue intinya mau pulang, dan tadi menerusin buka sekolah mekanik gitu ya, dan juga bengkel ya pasti ada bengkel. Jadi ya istri juga suka Indonesia, karena kita hampir kalau istri itu setiap 5 tahun sekali pasti ke Indonesia baru. Kalau Boyke mah kadang-kadang setahun sekali dia menjadi warga negara lain. Iya, kalau Boyke enggak. Itu istri kan? Oh istri iya. Kalau Boyke enggak, karena itu tadi aku mau pulang. Kan kalau jadi warga negara sulit mesti prosesnya. Kan, kalau misalnya 5 tahun lagi mau pensiun, mudah-mudahan masih banyak yang bersama Allah ya, sehat dulu selamat. Ada ini nggak sih program-program apa event kan biasanya tuh punya ide-ide brilian tuh biasanya tuh anak orang-orang ahli yang di Amerika juga bisa menjawabkan ke Indonesia gitu untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Anda. Jadi ke depan tuh ada event-event apa yang dibuat sama kamu mereka ada nggak sih? Boyke dan Fahad di Bandung di Jogja mempunyai event besar, itu namanya Indonesia Heritage Motorcycle di Jogja, dan dilaksanakan di Prambanan sebelum pandemi 2018. Oh, pas banget 2018. September di sana akhirnya kita happening, dan alhamdulillah kita dapat rekor muri untuk terbanyak motor klasik, terutama Harley Davidson. Kita umumnya khususkan Harley Davidson antik yang ada di satu event. Itu acara kamu itu gitu? Acara alhamdulillah buat aku sama Fahad. Nah ini sebelumnya memang udah ada, karena itu Wingday Pangandaran kan di HDC Bandung itu memprogramkan acara motor klasik, semua harus motor klasik dan happening di suatu tempat, di suatu tempat itu Pangandaran. Nah, kesana mungkin. Oh iya. Biasanya Boyke selalu datang. Nah saat itu rekor mereka cuma kurang lebih 200 ya. Nah Boyke datang di acara IHM ini melebihi mereka yang ada di Wingday saat itu. Akhirnya Boyke dapat rekor muri terbanyak. Ngumpulin kurang lebih nggak banyak, cuma 270 nggak salah. Beda di Pangandaran, karena memang Pangandaran kan memang sangat historik ya. Kultur Auto Week ini diadakan di outdoor, di alam terbuka, tepatnya di Tebing Bersih. Tebing Bersih itu kita adakan pesta rakyat tradisional, kayak ya intinya tari-tari tradisional dan tari-tari kerajaan di sana juga ada, dan UMKM terutama kita ajakin pariwisata ya. Ini pariwisata dan UMKM. Berarti harus Pak Sandiaga Uno tuh menterinya. Insya Allah ya kita kemarin alhamdulillah begitu ketemu sama Pak Teten di Mas Duki ya. Di lagi di Sumatera Baik. Ya. Iya, Sumatera Baik dia membuka, akhirnya Boyke ajak dia. UMKM-nya ya pasti. UMKM-nya lari ke sana. Yes, Insya Allah di ini kita saja kita hubungi perkembangan, kasih tahu oke ya Kak. Ya jadi itu inti dari happening di Jogja nanti September tanggal 17-18. Tapi tidak hanya di situ, ini Boyke ada gebrakan dikit. Karena memang setiap Boyke punya event dan Fahad berdua, ini Boyke sama Fahad di Jogja. Alhamdulillah Boyke berdekat dengan keluarga Arlen Ness Motorcycle Amerika Serikat. Wow. Jadi
Boyke ngomong dengan beliau, akhirnya dia mau datang hadir. Alurnes mau datang, Alurnes keluarganya mau datang. Corines, Zacknes dan istri dan lainnya, Buke ajak dia, alhamdulillah dia mau dan juga ingin bersama teman-teman dan juga bukan hanya datang aja kan, Buke mau juga sisi edukasinya lagi. Karena cuma party-party aja mah banyak sering. Jadi beliau datang itu kita akan buka acara seminar, tanya jawab, intinya buat penambahan ilmu-ilmu dunia kostum, terutama teman-teman kita yang di bengkel-bengkel kostum dan juga apa aja sih American Motorcycle itu banyak poin-poinnya di dunia kostum, dari cara pembuatan frame yang baik dan juga cara pengelasan itu nggak jangan asal-asalkan. Nah, intinya safety, ujung-ujungnya itu safety ya, karena kita naik motor itu bukan hanya setahun 2 tahun, kita apa bisa selamanya. Jadi kadar pengelasan kalau kita lihat dari detail, kita harus lihat dari kadar oksigennya berapa persen, organnya ada berapa persen, jadi supaya peleburan si besi itu sempurna, menyatu jadi kuat. Intinya semuanya sih safety dan presisi. Kapan pulang ke? Hari ini pulang tanggal 18 Juli ya. Jadi kan nanti pas acara September balik lagi karena harus bawa beliau-beliau ini. Oh iya mas. Iya. Mudah-mudahan lah kan Boyke ini kan di Amerika itu dengan time for money, time is money itu terus work hard yang menekankan waktu, tidak ada waktu buat di sisi buat keluarga itu sedikit, sisi buat ibadah juga sedikit, ya kan? Kalau melihat apa ya perbandingan di Indonesia dengan Amerika mungkin jauh banget ya cara kerja atau segala macam. Kita masih punya waktu buat, kalau di Indonesia masih bisa kongko-kongko lah bahasanya ya, ada waktu sedikit. Nah itu tuh maaf kan mau motong, mungkin ada pertanyaan nih. Nah intinya pertanyaan curhat itu curhat. Ya tadi bilang kesibukan di Amerika tuh sangat luar biasa, kita kerja kayak robot kan. Time is money itu tadi Pak. Robot dan juga Muslim community di Amerika itu minoritas. Setiap provinsi berbeda-beda. Alhamdulillah memang di California cukup ada gitu ya. Kebanyakan negara Pakistan sama Iran. Tapi moderat mereka, tidak ada ekstrim dan yang lain. Nggak tahu kenapa, ya alhamdulillah ya Boyke bilang untung itu masih ada sholat-sholatnya gitu ya. Ada sholatnya walaupun malam hari, tapi ya itu bukan suatu alasan. Bukan alasan Boyke, ini bukan alasan Boyke mau tahu aja kiat-kiatnya, mungkin ada saran yang Boyke akan dengar dan akan bawa ke Amerika. Wah, Reza intinya tuh ada pesan begini yang belum pernah Boyke dengar, akhirnya alhamdulillah mudah-mudahan Boyke bisa ya intinya mau dengerin aja nih. Curhat sorry website jadi surat Boyke. Ini kan walaupun sesibuk apapun kita, itu kan semua atas irodah dan kehendaknya Allah ya. Kan Boyke diperjalankan oleh Allah ke Amerika atas kehendak dia juga, atas maunya dia juga, karena ada dorongan juga dari dari ikhtiar kita kan, dari bukti dong. Kalau lu tuh tanda terima kasih bukan hanya lu cuma ucapan, karena iman itu kan tidak hanya ikhrar bil lisan, tapi pasti bil qalbi, dibenarkan dengan hati, dan wa amal bil arkan dilakukan dengan amal perbuatan. Dan perbuatannya salah satunya adalah ibadah yang paling utama kita adalah sholat. Diusahakan dalam keadaan apapun gitu. Apalagi sekarang sudah jadi senior mekanik kan, ya, waktunya mungkin lebih banyak peluang lah dibandingkan junior di bawah-bawahnya. Dalam keadaan apapun Kang Boyke kalau terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa syukurnya, dari sakarun la azidannakum wa in kafartum min adzabil syadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah akan tambahkan nikmat Allah. Ya kalau kita kufur, kita ingkar, kita lupa, maka Allah akan memberikan azab. Nauzubillah, mumpung kan
akan sekarang sudah diangkat derajat. Ini mah sama Allah sebenarnya kalau ke duniawian mah. Ya, tapi Allah maunya kita mau lihat di hadapan Allah nanti, bukan di hadapan manusia. Kita maunya melihat di hadapan Allahnya. Ya, salah satunya adalah menunjukkan ibadah kita. Jadi kalau bahasa agama mah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadikan ibadah setiap itu. Maka punya anak, kasih rezeki buat anak, itu kan Allah yang kasih sebenarnya. Istri bisa terpenuhi, bisa menyenangkan istri, orang tua bisa dikirim uang segala macam. Itu kan semua atas kehendak Allah. Kalau sudah atas kehendak Allah, tinggal bagaimana? Bagaimana saya masuk? Kata Allah, sholat, datanglah kau kepada, aku akan datang kepada. Wadkuruni adkurku, wasyukuru lakahku, ingatlah kau kepada maka aku akan ingat kepada. Selama ini kan mungkin kita lupa segala macam. Nah, Allah ingatkan, mungkin boleh jadi kita pertemuan kita ini menguatkan lagi kamu ini untuk bisa pasti ibadah lebih baik lagi ke Allah. Karena itu tadi kamu itu tercantum di profilnya kamu itu ada hadis Rasulullah, urusan untuk mati. Apa yang bisa nanti mengalir ke alam kubur? Ingat, sholat itu yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah. Pertama kali amalan itu adalah sholat. Kemana selama ini? Kau beri aku rezeki, kau aku beri semuanya, tapi mana laporanmu pasti? Komunikasi lah. Walaupun rambutnya kadang pas lagi waktunya di malam hari, itu udah jalannya. Tapi ini semua dengan didasari dengan hati yang ingin dekat sama Allah. Gue puasa nih. Wow, oh iya, Ramadan, puasa. I'm very proud of you. Jadi bangga dia. Hebat lo, nggak boleh minum atau apa. Gila, pada kaget. Tanya lagi, sering nanya itu. Benar kamu nggak minum di hari setiap hari? Ya nggak minum. Oh my god, dia udah. Jadi mereka apa ya? Jadi mereka sebenarnya respect ya sama kita ya. Betul, ya. Respect dengan apa? Ya. Dengan ibadah kita Kepercayaan dia. dan kita masing-masing, dan itu menjadi satu apa? Nilai tambahan yang buat kamu itu untuk bisa mudah sebenarnya ibadah juga sebetulnya. Kalau kita mau bahasa kamu nggak ada alasan sebenarnya kita ngasih emang harusnya sholat gitu bahasanya kan. Kalau dalam kamu itu ke depan, karena kan kata Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat ini menjadi data pertolongan Allah. Apapun kegiatan kamu ke depan yang kira-kira akan bisa ada sesuatu yang tidak baik, di situ Allah tolong, di situ Allah kasih banyak kebaikan. Salah satunya itu tadi laporan sama Allah dengan sholat kita. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang mengingkari tentang Allah dan Rasul. Kalau kita sholat, berarti kita memang seorang muslim yang baik. Tapi kita jangan usah nunjukin gue sholat, nggak usah. Biarkan itu diri kita sendiri. Itu sampaikan dari ahli ibadah, biarkan dirimu sendiri bersama Tuhan. Kalau ahli manfaat itu yang lebih hebat lagi, karena bisa bermanfaat bagi banyak. Dari gambarnya juga banyak ilmu yang didapat yang belum pernah kita dapat. Ya, ada bagiannya ini bengkel motor. Beda kalau kita nonton YouTube, lihat dari ulama-ulama apa, sekarang mau langsung semua vibrasinya kan beda kan? Vibrasinya beda, nyentuh banget. Mudah-mudahan mungkin bisa jadi orang ya lebih baik lagi ke depan, bersyukur itu benar Aisyah ini. Oh iya, jangan lupa yang like, share, dan subscribe di Arja Podcast ini. Sekali lagi kita akan salurkan lagi keuntungan kita ini kepada fakir miskin, kaum duafa, rakyat ini, orang-orang susah di antara kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi mendatangkan keberkahan Allah buat kita semua. Ya. Persaudaraan di dalam keislaman, ya. Persaudaraan di dalam kebangsaan, dan persaudaraan di dalam kemanusiaan, itu yang paling tinggi sebetulnya. Ya, persaudaraan itu berada di dalam kemanusiaan itu lebih tinggi dibandingkan agama dan kebangsaan itu sendiri, karena menyangkut hajat hidup banyak orang, jiwa tentang kejiwaan kita. Jadi mudah-mudahan Kamboja ini menjadi contoh yang baik ke depan. Lihat teman bisa. Terus sebelum menutup ini, ingin memberikan sesuatu buat Kamboja. Ya, ini mah istimewa ini.
ini teh Al-Quran ya, ini teh kitab suci kita ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu petunjuk bagi manusia, bagi kita, yang di dalamnya ada pembeda mengenai hak dan mengenai batil. Imam kita suatu saat kalau Allah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, "Man imamuka?" Jawaban kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi inilah imam kita. Inilah mana-mana kita harus berdasarkan Al-Quran. Tidak hanya dibacakan Iqra'ul Quran, tapi wa'amalbi, bisa diamali. Itu yang terbaik buat kangku yang Terima kasih banget ini gara-gara kangennya Bukan, ditampilkan. Ya yang waktu zikrul maut cuma jangan ngopi-ngopi, kan kalau suka ngopi-ngopi jadi ya ngeteh kalau ngeteh nggak ngopi ya. Ngatur mungkin gak ada oleh-oleh kan. Masya Allah banyak oleh, cuma ada tiga macam udah jelasin. Dikatanya luar biasa punya. Pertama ya oleh-olehnya ini dari produk terbaru di sana di Amazon. Ini nanti bukain nanti aja. Udah gitu satu lagi ini adalah plat nomor yang registrasi mati kemarin, cuman udah tidak berlaku lagi nih. Aku bisa bawa ini. Ini mudah-mudahan bisa kenangan-kenangan dari Boyke di California buat di garasi gitu ya. Nah ini nggak bagus, cuma ya bekas gitu. Ini buat acara besok Kultur Auto Week. Ini kaosnya dan udah ada awareness di September 17-18 itu Greenberg C, Corines, Jack Ness, Christian Lepera, keluarga besar akan datang ke Indonesia. Hadirilah tanggal 17-18 September acaranya Culture Auto Week. Sapi artinya. Itu sapi. Ini acaranya Kang Boyke ya. Insya Allah mudah-mudahan terjadi dan semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sukses terus ya buat Akang. Makasih, Sukses Kak. terus. Ya turun bisa deh. Ditampil Pak, nanti langsung dipakai. Mudah-mudahan acara ini saat ini dengan Areza Podcast ini ada manfaat, bisa berbagi ilmu, bisa mengambil hikmah di balik ini dan menjadi inspirasi buat kita semua. Dan mohon maaf lahir batin sama Kang Boyke kalau ada hal-hal perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah, diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu di podcast Areza selanjutnya. Pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.